oleh yang katanya pemerintahan seperti Indonesia ini. Dewan Perwakilan Rakyat adalah kedaulatan yang dipilih oleh rakyat untuk menerapkan suara-suara rakyat di pemerintahan Republik Indonesia. Betul. Dari ketika mahasiswa dan rakyat Indonesia kembali ke jalan, itu menandakan bahwa keadilan dan kebenaran Indonesia sedang diinjak-injak oleh sendiri. Kembali kawan-kawan, hari ini dengan berbagai isu nasional dan isu lokal, kita menjadi suara-suara rakyat itu sendiri. Kita yakin dan percaya bahwa kita lahir dari rakyat, lahir dari petani yang ada di desa-desa terpencil. Maka selayaknya dan sewajibnya kita menyuarakan suara-suara orang tua kita, suara tetesan air mata saudara-saudara kita yang mengenali penindasan untuk pemimpin-pemimpin daerah kita. Kawan-kawan, hari ini ada banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mamasa kita ini. Banyak dugaan-dugaan yang ditemukan oleh Khalifah kelompok mahasiswa yang harus kami suarakan di gedung DPRD ini. Karena kami yakin bahwa dari gedung DPRD ini bisa mewakili suara-suara kami dan suara rakyat tersebut. Masalah dugaan kurang kepercayaan kami terhadap keterbukaan anggaran dana desa di Kabupaten Mamasa menjadi salah satu isu yang kami bawa pada hari ini. Sadarkah tidak kawan-kawan dan masyarakat di Kabupaten Mamasa, tidak adanya keterbukaan anggaran yang dilakukan oleh semua kepala desa, sehingga muncul dugaan, muncul perspektif bahwa ada permainan, ada kong kali kong antara kepala desa dan inspektorat, sehingga tidak berani melakukan namanya keterbukaan anggaran. Betul, betul. Itu salah satu yang menjadi isu. Ada banyak isu lokal yang kemudian kami kaji, kami serahkan pada hari ini. Tapi yang kami sampaikan pada hari ini, yakin dan percaya Bapak sekalian, bahwa itu tidak ditunggangi oleh satu orang atau satu oknum dari partai politik. Ini murni suara mahasiswa dan suara rakyat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Jenderal Indonesia. Terima kasih. Ya, untuk menjaga rekan kita, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu instruksi, satu perlawanan. Hari ini kembali saya ulangi untuk menyampaikan agar teman-teman media juga ikut mencatat bahwa di beberapa daerah di Indonesia ini juga melakukan aksi demonstrasi, tetapi dengan adanya oknum-oknum yang melakukan provokator sehingga terjadi aksi demonstrasi yang berakhir dengan tindakan-tindakan anarkis. Tetapi hari ini sebagai masyarakat Mamasa, sebagai mahasiswa Mamasa, sebagai manusia-manusia terlahir dari rakyat kecil, dari rahim petani, dari rahim orang-orang yang tidak mampu, ingin menyampaikan aspirasinya secara damai, kami memohon agar kiranya dewan-dewan yang terhormat di belakang saya ini mampu mendengarkan dan merealisasikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab sebagai pengawas anggaran di Kabupaten Mamasa. Betul tidak kawan-kawan? Belum cukup 1 tahun yang lalu, dengan Bapak Bupati sendiri telah menyampaikan ada temuan 81 miliar yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Tidak lama setelah itu ditemukan lagi 2 miliar atas kebobrokan pengelolaan keuangan di Kabupaten Mamasa. Di mana titik lemahnya? Di mana kelemahan yang sebenarnya? Kami menyatakan bahwa kelemahan adalah pengawas pengelolaan keuangan. Betul. Adalah di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang menjadi evaluasi bagi seluruh perwakilan rakyat. Kalian terpilih dari rakyat bukan semata-mata untuk mementingkan kepentingan kelompok atau oknum-oknum individu, tetapi kalian terpilih menempati gedung yang mewah ini untuk mendengarkan dan menyampaikan apa itu aspirasi masyarakat dari bawah. Betul tidak kawan-kawan? Sehingga
hari ini, beberapa hari yang lalu kami sudah melayangkan flyer bahwa akan melakukan aksi demonstrasi. Dan juga tadi malam ada salah satu postingan di sosial media yang mencoba memprovokator aksi hari ini, kawan-kawan. Ini adalah bentuk keberbrokan yang kami duga dilakukan oleh anggota Polres Mamasa, betul tidak? Ini adalah bentuk penghinaan kepada lembaga kemahasiswaan. Sehingga hari ini juga, karena kebetulan dihadiri oleh Bapak Kapolres, kami meminta kepada Bapak Kapolres juga untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam postingan tersebut, betul tidak, kawan-kawan? Penghinaan besar bagi kami. Maka hari ini kami meminta, setelah beraudiens dengan kakak-kakak kami di Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini, kami juga meminta kepada Bapak Kapolres Mamasa untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Mamasa, betul ya, kawan-kawan? Baik, untuknya itu saya persilakan perwakilan teman-teman JMNI untuk menyampaikan orasinya. Ya, mohon izin Pak Dewan, kita sama-sama berdiri. Kami berjalan dari tribun. Bapak dulu di sini, saya rasa kami jadi capek. Bersabar, mohon izin untuk bersabar dan mendengarkan orasi-orasi ini yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup! Kawan-kawan sekalian, aksi kita adalah aksi yang terkonsolidasi sebagaimana bentuk respon kita terhadap isu-isu yang hari ini membakar semangat kawan-kawan kita di seluruh daerah Indonesia. Kawan-kawan sekalian, tentu kehadiran kita di gedung DPRD bukanlah awal, tetapi ini sudah beberapa kali, kawan sekalian. Ini sebagai bukti bahwa DPR gagal menyerap aspirasi rakyat, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana isu yang selalu kita angkat adalah bagaimana lembaga pengawasan untuk terus mengawasi anggaran-anggaran yang sebagaimana disampaikan Bupati beberapa tahun lalu ada temuan 81 M, kawan-kawan sekalian. Dan juga saya melihat ada beberapa sekolah termasuk STK Minangan sampai hari ini terlaksana dengan maksimal, Pak Dewan. Tentu inilah isu yang kita bawa hari ini, kawan-kawan sekalian. Dan juga kepada pihak kepolisian, saya meyakini Polres Mamasa sebagai bentuk pengawalan dan melindungi rakyat adalah amanah dari seluruh anggota Polres Mamasa. Dan juga kami meminta untuk segera tuntas kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, seperti kasus Pak Sutri yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu kemudian sebagai bentuk juga protes kita terhadap teman-teman DPR untuk selalu ada di barisan sebagaimana lembaga pengawasan, untuk selalu melihat kondisi apa yang menjadi keluhan rakyat Kabupaten Mamasa hari ini, kawan-kawan sekalian. Tentu ada beberapa isu yang kita bawa, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kasus TPA di Kecamatan Bala Kedua yang sampai hari ini tidak maksimal. Itu kemudian kita ingin bagaimana sikap DPR terhadap ini. Dan juga beberapa kasus pendidikan seperti yang saya sampaikan, sekolah-sekolah yang sampai hari ini tidak terlaksana secara maksimal, kawan-kawan sekalian. Jadi sebagai bentuk aksi kita, aksi terkonsolidasi, kawan-kawan, maju satu langkah, satu komando. Saya mengajak teman-teman untuk maju satu langkah, kawan-kawan sekalian. Jangan lupa adalah mahasiswa yang terdidik. Aksi kita hari ini adalah aksi damai. Tidak ada indikasi provokator dan sebagainya. Tidak ada indikasi anarkis dan sebagainya, kecuali ada pihak-pihak terkait yang sengaja memprovokasi kita, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana tadi malam kita konsolidasi, sudah ada beberapa di media kita melihat provokasi yang membawa nama kita, kawan sekalian. Kita ingin pernyataan sikap dari Bapak Kapolres. Kalau tidak ada, kita usut sampai ke Polda, kawan-kawan sekalian. Tentu ini adalah sebagai respon kita semua, bagaimana bentuk kekecewaan kita terhadap isu-isu yang hari ini menjadi problem umum di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dan untuk menjaga ritme pergerakan, saya kembalikan ke Jenderal. Ya, selanjutnya untuk tetap menjaga ritme pergerakan kita,
Pokoknya hari ini adalah harinya mahasiswa 1 September. Tentunya ini adalah menjadi hari di mana khusus pelayanan mahasiswa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Mamasa. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan teman-teman DPRD untuk menyampaikan orasinya. Ya, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dengan melihat kondisi situasi nasional hari ini, kami dari Liga Mahasiswa Nasional Indonesia untuk Demokrasi saat ini kami akan menyampaikan pernyataan sikap untuk menyikapi situasi yang ada di negara kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu, pada demonstrasi kemarin ada satu korban ojol, sebagaimana meninggalnya saudara kita Afwan Kurniawan, seorang anak muda telah memperluas kemarahan rakyat. Aksi protes damai berubah menjadi anarkis, menambah korban nyawa, mengalihkan tuntutan massa, mengubah jalan menjadi medan konflik. Beberapa kantor dan fasilitas negara dibakar, rakyat dan aparat saling berhadapan di berbagai kota. Situasi makin tak terkendali, namun aspirasi demonstran belum terpenuhi. Awal mula kemarahan rakyat tidak terlepas dari keinginan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ingin menaikkan tunjangan biaya fasilitas dengan berbagai kemewahan di tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit. Sementara ada buruh masih menuntut upah yang layak, perlindungan sosial bagi ojek online, dan protes terhadap korupsi dan transparansi dari mahasiswa. Ditambah lagi pernyataan dan tindakan provokatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menambah kemarahan rakyat. Seperti pejabat Syahroni yang menyebut bahwa rakyat tolong, Eko Prasetyo yang menyebut bahwa fair, Buya meremehkan biaya hidup 3 juta per hari, dan pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang enggan disamakan dengan rakyat. Sepertinya mereka sebagai wakil rakyat bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya beberapa pejabat Merah Putih pernah melakukan hal serupa, mengeluarkan ucapan kontraproduktif yang melukai hati rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa gaji guru menjadi beban negara, padahal masih banyak guru belum memiliki gaji, tunjangan dan fasilitas yang layak, terutama mereka yang mengabdi di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain itu, Nusron Wahid, salah satu boneka Sri Mulyani, berseru bahwa negara akan mengambil alih tanah yang menganggur dari rakyat. Bukannya fokus bekerja menyelesaikan konflik agraria, malah menyebar ketakutan terhadap rakyat. Selain itu, masih segar dalam ingatan kita bahwa Yandri Susanto, Menteri Desa, memanfaatkan jabatan melakukan cawe-cawe pada pilkada, memuluskan istri menjadi kepala daerah. Belum lagi Hasan Nasir meremehkan kejadian teror pada media Tempo, alih-alih mengutuk tindakan yang mengancam kebebasan pers tersebut, yang ada justru merespon dengan candaan. Fadlison ikut melakukan hal yang serupa. Melalui upaya penulisan ulang sejarah, Menteri Kebudayaan tersebut melakukan peristiwa tragis yang menimpa perempuan Tionghoa pada kerusuhan 1998. Di lain sisi, ketika rakyat menahan pengeluaran lembaga negara PPATK bersama Bank BUMN secara sepihak melakukan pemblokiran ATM milik rakyat, mereka berdalih bahwa mayoritas ATM sebagai instrumen transaksi judi online. Nyatanya itu hanya siasat negara, bukan recehan dari rakyat, upaya memperdaya rakyat tidak berhenti. Negara melalui BPS mengumumkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, namun angka tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi rakyat. Realitas yang terjadi justru menunjukkan adanya PHK besar-besaran, peningkatan pengangguran, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini mencerminkan dari berubahnya peran job proyek di daerah-daerah. Berbagai kesalahpahaman tersebut terakumulasi menjadi kemarahan rakyat hari ini. Untuk itu, mohon teman-teman media supaya bisa disebut langkah apa yang menjadi yang harus yang pertama, usut tuntas kematian saudara Akbar. Yang kedua, hapuskan pinjaman DPR RI. Yang ketiga, sahkan rencana undang-undang perampasan aset. Dan yang keempat, ketua umum partai harus memecat kader provokasi dan mencemooh rakyat. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk menyedam arwah saudara kita Ahmad Kurniawan, saya mencoba mengajak teman-teman untuk kita menyanyikan secara sejenak. Ini kita dimulai. Jadi kita selesai. Saya kembalikan ke central lapangan. Ya, selanjutnya yang serwakian terakhir saya persilakan teman-teman sekalian memasang untuk menyampaikan orasinya, dan setelah ini teman-teman kita akan beraudiens dengan kita di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi saya harap kepada teman-teman untuk tetap menjaga kualitas kita, jangan ada tindakan-tindakan yang di luar dan hasil kesepakatan kita. Saya silakan. Baik, saya ucapkan kepada teman-teman. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang bersedia mengawal aksi kami pada hari ini, kepada Bapak Dendi, dan juga kepada para Dewan Perwakilan Rakyat yang bersedia menemui kami pada hari ini. Ada beberapa kasus yang menjadi landasan kami untuk turun pada hari ini, di mana kami masih dalam isu nasional dan isu daerah yang sudah dibacakan oleh teman-teman kami, dan saya memberikan jelas tentang isu-isu yang ada di daerah yang perlu diperhatikan di bawah sekalian, di mana di Inspektorat Kabupaten Mamasa kami menduga bahwa terlalu banyak persekongkolan antara pemeriksa dan juga kepada para kepala desa, di mana banyak desa-desa yang memasang KPPDS yang ternyata kinerja tidak ada. Itu perlu diperhatikan oleh setiap pemeriksa dari pihak inspektorat. Kemudian 7 Agustus 2022, sebuah kasus tragedi di Kecamatan Arale yang merenggut nyawa sepasang suami istri dan berbagai satu orang anak, di mana kasus itu sampai sekarang belum ada kejelasan. Penyelidik di kota mereka sempat mengangkat kasus itu dan sempat menetapkan seorang tersangka. Namun akan tetapi kawan-kawan, kasus itu tiba-tiba dihentikan dikarenakan permintaan saksi dan keterangan saksi dan gelar perkara dinyatakan tidak sesuai. Saya kira itu boleh. Karena secara tidak langsung para penyidik di Polda Sulawesi Barat menyatakan bahwa inilah para pelaku, karena ada 5 foto orang yang diduga sebagai pelaku diletakkan di bawah aplikasi korban tersebut.
Jadi saya minta semenjak kasus ini terjadi pada pihak kepolisian di daerah Kabupaten Mamasa dan juga anggota Dewan Kabupaten Mamasa dan juga pemerintah Kabupaten Mamasa belum pernah saya dengar menyatakan sikap bagaimana lantaran untuk mengusut kasus ini. Jadi untuk menjaga kepentingan saya kembali ke Demak. Hindi ko din magbabitay. May batang. Yakit kampiyan kayo. Kawan-kawan kalian mungkin kita berkumpul di sebelah sini. Kawan kalian, satu komando. Tempindis. Jangan mengapi kawan-kawan. Kawan-kawan, semangat. Saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengerahkan pasukan bagi mahasiswa. Karena itu kawan-kawan, saya mengajak kita sekalian untuk menempatkan tangan kiri kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bersatu. Tanpa berdasar. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bersatu. Saya mengusung tinggi nilai keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Pada hari ini kita datang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat kita Kabupaten Mamasa. Kita harus mengapresiasi dewan kita yang kita berikan dewan kita. Kita Alele kayak kemioro ya. Ay, ale. Ya lebih pendek lalu badi bawah. Oh, dipira-pira lo ya. Mahal ya? Ya, setiap udah. Ya, dibaikkan teman-teman. Hari ini adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Mamasa di gedung DPRD Kabupaten Mamasa. Ada kebakaran di depan gedung DPRD, membakar ban. Kita sama-sama berdoa supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Baik, kita mini hidung tak. Kita mini hidung tak leh. Kita mini hidung. Bisa gini bahasa dia. Jantung. Iyo. Sekali lagi, ingatkan lagi kawan, tolong ini dicatat baik-baik ini jadi menjaga nama baik gerakan kita, jangan ada tindakan-tindakan yang provokasi atau pemberontak. Segera komando mari kita lakukan. Para kakak dewan dan juga teman-teman kemudian dan kawan.
Kita menghidung ini. Panas. Serta mesas. Yang kita telantai, ini adalah salah satu bentuk kenekalan kita terhadap perwakilan kita yang ada di gedung. Ya kawan-kawan, ya tolong jangan ada suara-suara yang tidak kita perlu sampaikan. Mana tadi saya bahasa? Halo saya Bara. Oh, sini, sini. Bisa sandar, sini. Lihat situ terus yuk, masuk rumah. Rumah rakyat. Ini rumahnya rakyat kawan-kawan. Ya mohon izin Pak Ketua dan Wakil Ketua beserta Ketua Komisi dan anggota DPRD yang hadir. Saya mohon izin untuk membuka audiens kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, patutlah kita mengucap syukur di mana atas berkat rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan, kesehatan. Dan ini adalah momen yang langka. Sudah berapa kali kami melaksanakan aksi demonstrasi. Ternyata hari ini hampir lebih banyak anggota dewan yang hadir dibanding pendemo. Itu dia kawan-kawan. Jadi ini adalah salah satu hal yang langka dan patut untuk kita apresiasi. Kemudian salawat dan tasbih semoga selalu tercurahkan kepada tujuan kita yang besar Muhammad SAW sebagai sumber hasanah rahmat. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa, juga beserta Ketua Komisi dan anggota-anggota komisi dan anggota-anggota DPRD lainnya, dan juga yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Mamasa telah hadir juga bersama kami, perwakilan dan teman-teman dari TNI juga membersamai. Pada hari ini kami dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Mamasa Bergerak ingin menyampaikan pernyataan sikap yang kami harapkan mampu dilaksanakan secara bersama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena mengingat apa yang kami sampaikan ini adalah hal yang sangat urgensi yang mesti disampaikan dan dilaksanakan secepatnya. Mamasa Bergerak, pernyataan sikap. Sudah 80 tahun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, yang dimana diharapkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 dan sila kelima Pancasila. Dalam perjalanan Republik Indonesia telah bangkit dari keterpurukan, dari segala bentuk penindasan terhadap bangsa dan negara, sebagaimana dahulu para pendiri bangsa pejuang mengangkat martabat untuk mewujudkan kemerdekaan. Ini mestinya menjadi dasar semangat untuk mengisi kemerdekaan itu, terciptanya masyarakat adil dan makmur,
tanpa penindasan. Dan akhirnya 17 Agustus 1945 berdiri, bangsa berhasil merebut kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan di atas bumi negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat ini harus menjadi landasan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka secara nyata. Namun apa yang terjadi hari ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemangku kekuasaan di Republik ini menyakiti hati rakyat Indonesia, di mana hal tak sepatutnya menjadi tontonan semata untuk menyenangkan segelintir elit negeri ini bersekongkol lantas menjadi irama tarian di atas penderitaan rakyat. Amarah rakyat tumpah ruah seluruh tanah air, tertampung dalam sakit dan kekecewaan mendengar para pejabatnya sebagai berkongsi layaknya membagi jatah-jatah jarahan, menarikan pajak, membangun tinggi kesejahteraan rakyat di ujung tanduk. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari itu kami yang tergabung dalam aliansi Mamasa Bergerak, yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi, yakni GMKI Mamasa, GMNI Mamasa, PMI Mamasa, LMND Mamasa, BEM SDT Mamasa, Penggerak Gus Durian Mamasa, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut dan tertuang dalam tuntutan. Yang pertama, sebagai respon isu nasional reformasi Polri, kemudian tolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI dan juga DPRD daerah yang melakukan kenaikan tunjangan. Ketiga, menolak kenaikan PBB, pedesaan dan perkotaan atau PP. Yang keempat, segera sahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian ini yang menjadi isu lokal yang menjadi prioritas aksi kami di Mamasa ini. Yang kelima, mendesak pimpinan partai untuk evaluasi kinerja anggota DPRD yang dianggap kurang dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian menagih janji pemerintah daerah terkait pengelolaan TPA. Ini perlu kami jelaskan sedikit Pak, karena sudah ada penyampaian Pak Bupati akan memindahkan pengelolaan TPA tersebut. Tetapi kami juga meminta kepada teman-teman DPRD untuk segera memperjelas bagaimana pengelolaan TPA tersebut. Karena biar mau dipindah ke mana Pak, biar mau dibuang ke mana, kalau tidak ada pengelolaannya, ujung-ujungnya akan tetap merusak lingkungan hidup masyarakat. Ini perlu kami sampaikan secara tegas bahwa kami meminta ini kejelasan pengelolaan TPA yang saat ini menjadi konflik di tempat TPA tersebut. Kemudian yang ketujuh, transparansi pengawasan inspektorat terhadap dana desa se-Kabupaten Mamasa. Ini juga salah satu bentuk pengharapan kami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamasa, karena kami menduga sudah ada kong kali kong antara pihak inspektorat dan beberapa oknum kepala desa yang dalam pengawasan pengelolaan keuangannya itu tidak terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Yang ke-8, usut tuntas kasus kematian Pasustri di Kecamatan Arale. Ini mengarah ke teman-teman kepolisian, tetapi ini perlu kami sampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat karena kami anggap bahwa menjadi pembelajaran bagi kami sebagai rakyat Pak. Jika ada kasus yang terjadi yang sama, tapi mudah-mudahan ini yang terakhir, kami takutnya akan mengalami hal yang sama. Tidak ada kejelasan mengenai persoalan pembunuhan, siapa dalangnya dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga ini perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah disaksikan langsung oleh Bapak Kapolres sebagai salah satu APH di Kabupaten Mamasa. Tentunya ini Pak, kami tahu Bapak belum cukup mungkin 2 tahun menjabat di Mamasa. Ini menjadi catatan prioritas Pak, karena ini menjadi sudah beberapa kali menjadi teriakan-teriakan yang hampir memicu konflik, sehingga ini perlu dipercepat. Mudah-mudahan masyarakat Mamasa ini mendapat kenyamanan dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang 9, mendesak anggota DPR untuk memperjelas dana dacil di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Ini juga Pak yang menjadi hal yang sangat tidak layak lagi dibiarkan begitu saja. Beberapa minggu yang lalu saya melihat ada rilis
teman-teman DPRD sudah memberikan ultimatum kepada dinas, dan juga ada pernyataan Bapak Bupati menyatakan bahwa jangan mencoba-coba untuk memotong dasi. Artinya apa? Bahasa seperti ini mungkin akan ada pembiaran jika sebelumnya terjadi pemotongan. Dan memang jika memang terbukti ada pemotongan sebelumnya Pak, sudah pasti ada yang harus terpidana. Karena ini jelas melakukan pelanggaran hukum. Jangan dibiarkan ini Pak. Satu-satunya harapan kami untuk segera diusut tuntas ini adalah Dewan Pimpinan Rakyat. Panggil itu kepala dinas pendidikan, datangkan di sini, datangkan juga pihak-pihak yang mengaudit keuangan, dan juga datangkan semua penerima-penerima dasi yang saya curiga dalam tekanan sehingga tidak mau mengakui pemotongan tersebut. Ini perlu dipertegas di sini Pak, karena ini menyangkut kehidupan tenaga pendidik kita di Kabupaten Mamasa. Apalagi ini yang dapat bantuan pasti rata-rata mereka yang di daerah terpencil. Seharusnya kita memberikan perhatian khusus, tetapi yang diduga terjadi di Kabupaten Mamasa ini malah menjadi keuntungan oknum-oknum yang ada di dinas pendidikan. Ini adalah bentuk keburukannya sistem pemerintahan di Kabupaten Mamasa. Mudah-mudahan ini cepat diatensi dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Mohon ada berita yang mengangkat bahwa kepala dinas sudah dipanggil ke gedung DPRD Kabupaten Mamasa. Kemudian yang ke-10 Pak, ini juga kasus yang cukup viral. Saya rasa teman-teman DPRD ini sudah mendengar dan mungkin sudah melakukan upaya-upaya untuk segera memperjelas ini, yaitu kami meminta kepada seluruh APH melalui DPRD Kabupaten Mamasa untuk menindaklanjuti dugaan temuan KPK di Dinas PU Kabupaten Mamasa. Ada hasil temuan KPK yang diduga terjadi di Dinas PU Kabupaten Mamasa. Saya rasa sebagai kewenangan teman-teman di DPRD ini sudah berhak untuk melakukan pengawasan di semua pengelolaan keuangan di dinas-dinas. Saya rasa itu sebagai tuntutan kami, mohon segera dapat direspon dan ada kesepakatan kedua belah pihak antara teman-teman DPRD dan juga teman-teman Masasi. Mungkin masih ada yang sampaikan oleh teman-teman Purhab. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari DPRD untuk apakah dari komisi atau yang makin naik di kasus, silakan ditanggapi. Terima kasih. Ya, biar. Oh iya. Ya, teman-teman, tolong dihargai keputusan yang telah diambil oleh teman-teman DPRD yang menemui kita. Apapun yang terjadi hari ini, teman-teman, kita sudah ditemui. Ini hal yang langka. Tolong ini dicatat baik-baik, teman-teman. Sudah berapa kali saya melakukan aksi demonstrasi, baru kali ini kita dipertemukan lengkap strukturnya pimpinan DPRD. Entahkah memang pimpinan yang mau disampaikan ada keterwakilan pimpinan yang bukan kawan-kawan, karena nggak dengar juga pimpinannya, nggak dengar juga anggotanya. Sepakat? Sepakat tidak? Untuk yaitu saya persilakan kepada teman-teman DPRD yang ingin menyampaikan sebagai perwakilan, saya persilakan. Selamat sore, semuanya berpesta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Satu, salam kebajikan, salam rahayu. Puji syukur kita panjatkan Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, petunjuk dan pertolongannya, sehingga pada sore hari ini dapat kita bersama-sama di gedung DPRD dalam suatu agenda yang sangat penting, bersejarah, dan juga menjadi keprihatinan bersama antara kita semua, masyarakat Kabupaten Mamasa, yang suatu gerakan yang patut diberikan support dan apresiasi. Pertama-tama, izinkan kami dari DPRD Kabupaten Mamasa bersama dengan Pak
Ketua, Pak Saputra, Pak Yusri, Pak Ihos, kemudian Pak Resi Masran, Pak Muhammad Sakri, kemudian Pak Nelson Tuan, Pak Pransila, beserta sekretariat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman masa aksi yang tergabung dalam Mamasa Bergerak. Dalamnya beberapa komponen organisasi GMKI Mamasa, GMI Mamasa, PNI Mamasa, LMD Mamasa, BNPSD Mamasa, Pergerakan Persaudaraan Mamasa atas aksi damainya. Kami juga DPRD menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada aparat keamanan, kepolisian, TNI, dan juga dari aparat keamanan daerah Satpol PP yang telah memberikan dukungan sehingga jalannya aksi dapat terselenggara dengan baik, kondusif, lancar, dan damai. Olehnya itu, dengan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, kami ingin menyampaikan tanggapan terhadap 10 poin tuntutan dalam aliansi Mamasa Bergerak. Yang pertama, terkait dengan reformasi Polri. Yang kedua, tolak kenaikan tunjangan anggota DPRD. Yang ketiga, menolak kenaikan PBB, pedesaan dan perkotaan. Yang keempat, segera sahkan RUU perampasan aset. Yang kelima, mendesak pimpinan partai untuk mengevaluasi kinerja anggota DPRD dan DPRD. Keenam, menagih janji pemerintah daerah terkait pengelolaan TPA. Ketujuh, transparansi pengawasan sektoral terhadap dana desa Kabupaten Mamasa. Kedelapan, usut tuntas kasus kematian pesantren di Kecamatan Arale. Kesembilan, mendesak anggota DPR untuk memperjelas dan dinas pendidikan Kabupaten Mamasa. 10, desa AMPH untuk menindaklanjuti dugaan temuan BPK Dinas PU Kabupaten Mamasa dengan Pak Wanggar Lima. Perlu saya kirimkan bahwa di sini bukan KPK. KPK tidak berhak melakukan audit terhadap APBD tahunan, tetapi yang berhak adalah BPK sesuai dengan pasal 43E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Tahun 2006 tentang BPK. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara, pergerakan dalam Mamasa Bergerak, 10 poin ini kami akan kita lanjuti. Yang kemudian kami bagi menjadi 4 isu nasional, mohon ditanggapi jika salah. Kemudian 5 isu lokal. Mendengar? Untuk isu nasional, tuntutan nasionalnya sampai dengan poin keempat, kami DPRD Kabupaten Mamasa berkomitmen akan menyurat ke DPR RI, menyurat ke Bupati, menyurat ke Gubernur, menyurat ke Mendagri. Mohon sekretariat catat baik-baik kata-kata saya. Kami akan menyurat sebagai bentuk komitmen bersama masyarakat Mamasa dan juga Mamasa Bergerak dalam rangka menindaklanjuti 4 poin ini. Yang kelima sampai dengan ke-10, kami DPRD Kabupaten Mamasa akan segera memanggil pihak terkait dalam hal untuk pengelolaan TPA. Catat, kami akan segera melakukan rapat dengan pendapat dengan lingkungan hidup. Dijadwalkan Pak, jangan lama, kalau bisa besok. Kemudian Inspektorat juga hal yang sama, dan juga Diknas dan juga PU. Kami berikan ultimatum apabila dalam rapat dengar pendapat ditemukan hal-hal indikasi pelanggaran penyalahgunaan anggaran negara, kami DPRD berkomitmen penuh tidak segan-segan untuk meneruskan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Olehnya itu, dengan segala kerendahan hati,
kami DPRD Kabupaten Mamasa. Untuk 10 poin ini kami iakan semua dan segera kami tidak lanjuti sebagaimana narasi saya sebelumnya. Sebelum mengakhiri daripada kata-kata saya pada kesempatan siang sore hari ini, izinkan saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara kita Afan Kurniawan dan juga keempat saudara kita di Makassar yang gugur dalam medan perjuangan memperjuangkan keadilan di negeri kita ini. Sebagai orang yang pernah dididik dan lahir dari dunia pergerakan, ikut merasakan suasana kebatinan yang dirasakan oleh teman-teman dalam hal ini masa pergerakan. Oleh karena itu, kami bagian daripada masyarakat akan terus berkomitmen membersamai perjuangan teman-teman. Perlu juga saya klaimkan persoalan tunjangan. Tunjangan tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Presiden bersama dengan ketua partai dan telah dihentikan sejak konferensi semalam. Dan untuk Pasutri di Kecamatan Arawe, kami juga berkomitmen bekerjasama dengan aparat penegak hukum akan terus berupaya untuk melakukan pendalaman yang lebih baik terhadap kejadian tersebut. Saya kira hal-hal ini merupakan bagian daripada jawaban-jawaban kami DPRD Kabupaten Mamasa sekaligus sikap kami sebagai DPRD Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, dan mengakhiri saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman atas segala sikap aksinya yang damai dan juga tertib pada sore hari ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum saya akhiri. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Baik Pak, izin menanggapi Pak. Seperti yang saya sampaikan di luar, ini kami juga mengenai poin yang ke-8 yang khusus tuntas kasus kematian Pak Sustri. Kami memohon kepada Bapak Kapolres untuk setidaknya memberikan statement atau minimal langkah-langkah apa yang harus kami terima menyuarakan tentang kasus ini. Kemudian yang kedua Pak, sesuai pernyataan saya di luar, tadi malam ada akun sosial media yang kami anggap telah mencoba melakukan provokator dalam gerakan yang akan kami bangun. Dan tadi pagi saya lihat Pak, ada berita yang keluar dan menyatakan bahwa Bapak Kapolres melakukan permohonan maaf. Tentunya kami sebagai lembaga yang disebut dalam postingan tersebut merasa sangat dirugikan atas postingan tersebut. Walaupun sudah tercatat di media massa tadi pagi, tetapi kami juga meminta secara terbuka Pak, agar teman-teman media untuk merekam permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa dan terkhusus kepada lembaga-lembaga yang disebutkan dalam postingan tersebut. Karena ini cukup saya anggap sangat merugikan bagi kami sebagai mahasiswa. Sebelum itu teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Depro, saya ingin sampaikan mengenai kasus di Arawe Pak. Saya adalah satu-satunya keluarga Pak. Kasus di Arawe itu sudah nyata-nyata dari pihak kepolisian bahwa memang sudah ada calon yang ditersangkakan beberapa setelah kejadian itu. Saya sendiri juga yang melakukan pergerakan-pergerakan, tetapi sampai pada saat ini itu sudah dikeluarkan saja. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang ada di latar belakang semuanya ini. Apakah orang-orang elit yang ada di belakang kita? Lantas apa kekuatan kami Pak? Sebagai perwakilan masyarakat, apakah tindakan Bapak ini hanya melihat masyarakatnya yang sudah tertindas demikian? Pak Sustri di Arawe itu Pak, itu pembunuhan yang tidak sama sekali tidak dikehendaki. Itu sudah melanggar hukum.
hak asasi manusia. Dan tindak lanjutannya kami mohon supaya bapak-bapak yang ada di sini menindaklanjuti itu, Pak. Terima kasih. Itu yang saya mau tambahkan. Terima kasih atas kesempatan ini yang saya hormati pimpinan DPR serta anggota dari Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak Mamasa. Jajarannya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR terkait isu nasional yang kami angkat dalam aliansi kami ini, Pak. Respon dari pimpinan DPR bahwa akan menyurat ke pihak-pihak terkait di DPRD, Gubernur, Bupati, dan pihak kepolisian. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami juga meminta, Pak, kepada pimpinan DPR untuk lampiran surat yang dikirimkan itu dikirimkan kepada kami juga sebagai bukti bahwa ini betul-betul DPR menjalankan sesuai dengan tuntutan kami, Pak. Itu dibuktikan kepada kami, supaya kami juga buktikan ke masyarakat. Yang kedua, soal isu lokal yang kami angkat, TPA, kasus DPU dan Dinas Pendidikan, mendengar penjelasan dari pimpinan DPR bahwa akan melakukan DP. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami lakukan hari ini maupun ke depan kami meminta kepada pihak. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya menyampaikan rasa hormat kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, Pak Dewan yang ada di depan. Walaupun hari ini yang mungkin hanya seberapa persen yang hadir menemui kita, dan itu tidak akan mempengaruhi semangat pergerakan kita, tetapi memotivasi kita untuk lebih pergerakan ini lebih terrealisasi dengan baik. Lalu saya juga tak lupa menyampaikan permohonan penyampaian rasa hormat kepada teman-teman pergerakan yang telah hadir bersama untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini secara kasar saya sebut kita ditindas dengan ketidakadilan. Yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Dewan tadi, itu sudah sangat kita apresiasi. Namun ya secara pasti kita tidak mengetahui sampai kapan range waktu tuntutan kita itu direalisasikan. Oleh karena itu, dari tanggapan saya mengenai dengan yang disampaikan oleh pendapat oleh Pak Wakil tadi, sampai kapan kira-kira kami dapat diberi range waktu kepada kami, sampai kapan tuntutan ini dapat direalisasikan dengan baik, sehingga ya kalau hanya sebatas kita usahakan dan kita akan realisasikan dengan mungkin jadi janji, ya sudah kan kita sudah muak dengan hal itu. Selama ini kan kita diperhadapkan dengan hal-hal itu. Kami hanya butuh satu bukti bahwa tuntutan ini akan dilaksanakan di waktu demikian. Jadi mungkin itu yang saya minta, dan sedikit lagi Pak mengenai dengan yang disampaikan oleh teman saya tadi sebagai representatif dari wilayah Pitulunga Sadu, bahwa kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu mengenai dengan pembunuhan Pasutri, ya secara tegas kami meminta supaya ini dapat diusut dengan baik dan direspon oleh dengan baik oleh DPRD Kabupaten Mamasa. Karena jika kita mengatakan kita akan upayakan, ya kenapa tidak dari dulu kita upayakan untuk merespon hal tersebut? Kenapa sekarang kita mengatakan kita akan upayakan? Sehingga itu salah satu kita tekankan, ini bisa dapat lebih direspon dan lebih ditindak lebih lanjut, supaya tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi.
konflik dan lain-lain sebagainya. Karena ini juga dapat kalau kita diamkan terlalu lama mungkin akan lebih memicu konflik. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurang yang mau dimaafkan karena ini negara hukum. Saya ingin menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hidup mahasiswa. Baik Kak Dewan, beberapa banyak lainnya sebelum ditanggapi yang di luar dari kami tadi mengenai tuntutan ini, kami minta terlebih dahulu Pak Kapolres respon apa yang kami tadi sampaikan. Baik, terima kasih saudara-saudara saya yang berada di kantor DPRD. Terima kasih atas pelaksanaan hari ini yang cukup baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua. Pertama-tama, dengan kejadian yang kemarin, kami juga ikut sedih. Di Polres Mamasa kami sudah melaksanakan sholat dosa dan juga berdoa bersama. Ya, karena itu salah satu saudara kita juga semua ada di sana, yaitu dari Bonjol, ya kan. Dan itu suatu yang harus ke depan kita perbaiki. Menyangkut yang kedua, masalah di yang kejadian lagi yang di Facebook ya. Saya sudah menegur anggota saya, dan ini memang kesalahan yang seharusnya diskomunikasi, dan ini saya sudah tegur, ke depan kita perbaiki. Sebagai pimpinan, kalau anggota saya salah, pasti saya salah. Jadi saya minta maaf kepada rekan-rekan yang merasa atau terasa tersinggung. Saya sebagai pimpinan, saya meminta maaf kepada rekan-rekan semuanya. Kemudian yang ketiga, masalah GRAD. Karena ini masalahnya sudah ditangani oleh pimpinan atas, kami akan mengecek, ya. Karena dari awal kejadian itu memang pertama kali Polres yang menangani itu. Setelah itu sudah diambil alih. Artinya permasalahan ini serius ditangani. Seperti itu. Nanti saya akan berkomunikasi dengan pimpinan, yaitu di Polda, untuk permasalahan tersebut. Bagaimana teman-teman lain? Ya? Silakan dilanjut. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih kegiatan hari ini. Ya. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya sampaikan terkait dengan kasus-kasus ini, saya juga merasa ini masalah ini Pak harus segera ditemukan siapa tersangkanya. Dan menurut narasi yang Bapak sampaikan tadi, yang akan berkomunikasi dengan pihak atasan, saya ingin Bapak menyampaikan kapan Bapak akan melakukan komunikasi dengan atasan supaya kami juga tidak dalam tanda tanya yang besar kapan masalah akan selesai. Itu begitu Pak. Supaya jangan sebatas narasi, kami butuh aksi. Betul. Dan kami butuh waktu kapan Bapak akan melaksanakan harus ada bukti Pak. Jadi permasalahan ini sesegera mungkin saya akan sampaikan. Kalaupun rekan-rekan mau mengetahui langsung, bisa langsung ke Polda. Tapi kami juga pasti akan komunikasi. Itu seperti itu Pak. Karena yang memeriksa itu sudah pihak Polda lagi. Jadi prosedurnya seperti itu. Sedikit Pak. Ya. Jadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwa ketika kita mau mengetahui kasus ini sudah sampai di mana, silakan bertanya langsung kepada
saya mau sampaikan, mungkin alangkah baiknya jika perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat itu yang dilakukan, karena sudah berapa kali saya melakukan komunikasi dengan tim penyidik di Polda Sulawesi Barat, akan tetapi kasus itu terus disembunyikan, Pak. Tidak ada kejelasan. Kasus itu disembunyikan, Pak. Terakhir bulan kemarin saya melakukan penelitian untuk keperluan tesis saya, namun tidak ada kejelasan dari tim penyidik ataupun dari Kapolda Sulawesi Barat, Pak. Mereka menyembunyikan kasus ini. Katanya kasus ini terlalu sensitif untuk diketahui oleh masyarakat. Sementara keperluan saya untuk kasus ini dalam studi saya tidak untuk diumbar. Tapi ya lagi-lagi saya menduga bahwa ada orang besar di balik kasus ini, Pak. Terima kasih. Tuh. Silakan rekan-rekan. Yang jelas saya sudah sampaikan seperti itu. Rekan-rekan punya hak. Kalau mau melapor silakan, karena negara kita adalah negara hukum. Ya. Apapun itu tidak akan mungkin mau disembunyikan sampai kapanpun. Suatu saat pasti akan diselesaikan. Ya, kita percayakan saja kepada hukum yang sekarang ini berjalan. Silakan rekan-rekan bisa dikawal. Ya, terima kasih ya. Terima kasih juga dari teman-teman GMKI dan juga dari teman yang silakan dari IMA. Terkait dengan rapat dengan pendapat dengan mitra kerja kami melalui Pak Ketua, kami sudah diskusikan dan sepakat akan memberikan pengarahan kepada komisi terkait untuk melakukan rapat dengan pendapat dan mengundang perwakilan saja supaya diskusinya tertib, arahnya tujuan, clear, ada hasil, outputnya jelas. Jadi perwakilan saja supaya diskusi kita dalam komisi terarah ya. Nanti atur saja. Untuk itu, untuk inspektorat kami minta Komisi 1 Mas Bakri untuk memimpin jalannya rapat dengan pendapat, dan juga terkait pendidikan Komisi 1 juga. Kemudian untuk Dinas PU Komisi 3, tolong Komisi 2, tolong Pak Prat sama yang teman-teman bisa juga dibantu dengan teman-teman komisi lain jika dibutuhkan. Silakan diatur saja. Dan jelasnya rapat dengan pendapat umum ini tolong jelaskan secepat-cepatnya, paling bagus kalau bisa terlaksana besok. Oke, masih ada yang masih lingkungan hidup di komisi itu juga. Kemudian untuk surat ke Mendagri, ke Bupati, ke Gubernur, ke DPR ini besok akan bagikan melalui kolom. Oke? Clear? Oke? Masih ada? Silakan. Ada. Sedikit saya tambahkan Pak untuk Komisi 1 kan sempat saya masukkan di aksi bagaimana kemudian sikap DPRD sebagai pengawasan terkait pembangunan gedung sekolah di SD Kamilan yang seharusnya selesai itu tahun 2024 sampai hari ini tidak selesai, tidak maksimal. Terima kasih. Oke, silakan. Kita jawab Pak Ketua Komisi dan serta dengan anggota Komisi 1. Tolong SD Minanga. SD berapa tepatnya? SDK Minanga, Kecamatan Bambang. Ini sudah tersentuh anggaran, tapi sampai saat ini pembangunannya mati. Oke? Diatur juga. Masih ada? Silakan kalau masih ada sebelum kita ini. Kebetulan juga ada yang perwakilan dari Kecamatan Bambang. Kira Komisi 1 juga beliau.
Pak Menteri. Ada lagi? Saudara? Ya silakan teman-teman. Tidak usah. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pada seluruh kawan-kawan dalam proses berjalannya hearing hari ini cukup kami anggap ya belum memuaskan kalau memang tidak real 100% apa yang disampaikan itu sudah terbukti dengan benar. Jadi tapi melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan anggota dewan beserta ketua komisi dan anggota komisi yang hadir. Ini adalah sekali lagi saya ulangi Pak, ini adalah momen yang langka. Jadi memang cukup kami juga mengapresiasi kepada seluruh teman-teman dan juga Bapak Kapolres. Ini perlu saya ulangi Pak, tolong diperhatikan apa yang disampaikan kawan-kawan. Ini betul-betul dari rakyat Pak. Dan mengenai kasus yang tadi malam itu bukan hanya kami sebenarnya Pak yang mengharapkan untuk ada permohonan maaf secara kelembagaan. Ini bukan secara personal tetapi secara kelembagaan, karena ini terindikasi dan kami juga ada upaya provokator. Tapi dengan adanya pernyataannya Bapak, saya rasa ini cukup bisa menjawab apa yang terjadi atau meredam kegaduhan yang terjadi mulai dari malam. Dan melalui kesempatan ini atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, saya tutup diskusi kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mahasiswa. Baik kawan-kawan, sekali lagi kita masing-masing mengambil apa yang kita bawa masuk dan kita tertib kedua. Ayo silakan kawan-kawan. Mulai lah. Siapa mau ini? Siapa? Demikianlah diskusi tadi antara peserta aksi dengan DPRD Kabupaten Mamasa. Peserta aksi sudah keluar dengan tertib. Aman, aman. Oke, peserta aksi sudah mengubarkan diri dan aksi ini berjalan dengan tertib secara tidak ada markisnya. Ya kawan-kawan, jika itik bisa jalan baris berbaris Pak, maka kita sebagai mahasiswa bisa jalan berbaris kawan. Tertib, tidak ada yang bisa merusak. Bebas saja Pak Polisi. Bukan bagian dari bangsa kami.
Orang ini. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Nanti kalau ada akses lain kita live lagi. Terima kasih yang sudah mengirim star. Terima kasih atas bantuannya teman-teman.